Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Masyito, NIM T2019-7118. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak Abdul Rozak, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan ilmu fikih. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa itu fikih. Nah, fikih menurut etimologi merupakan hukum yang mendalam. Sedangkan fikih menurut terminologi merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah Islamiyah yang bersifat amaliyah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili. Maka fikih itu umumnya terdapat dua bahasan pokok yang dikaji dalam ilmu fikih, antara lain hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah dan dalil-dalil tafsili. Nah, sekarang yaitu inti dari pembahasan video ini. Sejarah perkembangan ilmu fikih. Sejarah perkembangan ilmu fikih itu, sepengetahuan saya, dibagi menjadi 4 masa. Yang pertama yaitu fikih pada masa Rasulullah SAW, yang kedua fikih pada masa sahabat, yang ketiga fikih pada masa tabi'in, dan yang terakhir yaitu fikih pada masa modern atau juga disebut dengan saat ini. Untuk yang pertama yaitu fikih pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa Rasulullah ini fikih itu mulai tumbuh dan membentuk dirinya untuk menjadi hukum Islam. Hukum ini diambil dari wahyu Allah atau disebut Al-Quran dan penjelasan dari Rasulullah atau As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini bukan hanya penjelasan, melainkan ucapan, perkataan, dan perbuatan Rasulullah. Segala bentuk permasalahan yang ada akan dirujuk kepada Rasulullah SAW dan akan dijawab berdasarkan isi dari Al-Quran dan penjelasan dari Rasulullah SAW itu sendiri. Di masa Rasulullah ini terbagi menjadi 2 periode yang setiap periodenya itu memiliki corak tersendiri. Yang pertama yaitu periode Mekah. Pada periode Mekah ini, Nabi Muhammad SAW itu hanya memastikan dirinya sebagai utusan Allah atau disebut dengan Rasulullah. Sedangkan aturan-aturan akhlak belum dijadikan sebagai institusi keagamaan. Nah, selama periode Mekah ini hampir tidak didapatkan indikasi yang berkaitan dengan hukum, karena di masa itu merupakan masa pembentukan fondasi kedaulatan Islam. Berbeda dengan periode Madinah, di periode Madinah ini umat Islam itu mulai berkembang secara pesat dan pengikutnya terus bertambah. Mulai saat itu, Nabi itu membentuk masyarakat Islam yang berkedaulatan. Nah, selama periode Madinah ini berbeda dengan periode Mekah yang lebih mengutamakan kedaulatan Islam. Sedangkan di periode Madinah ini ayat-ayat tentang hukum peranata sosial itu lebih mendominasi, sehingga penetapan hukum pada masa ini lebih jelas. Seperti itu. Untuk yang kedua, fikih pada masa sahabat. Nah, pada era kepemimpinan sahabat ini,
atau disebut dengan Khulafaur Rasyidin yang beranggotakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau berempat itu menyadari bahwa banyak persoalan hukum yang muncul tanpa bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berempat itu harus berusaha untuk mencari solusi sendiri, atau biasa disebut dengan ijtihad dari persoalan yang dibutuhkan masyarakat. Dari kondisi inilah mulai bermunculan mujtahid fardli, atau juga disebut dengan imparsial dari kalangan sahabat itu sendiri. Nah, untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat itu, penyelesaiannya itu hukum sendiri. Yang ada menyelesaikan hukum sendiri, dan ada pula yang diselesaikan bersama-sama, atau juga disebut dengan musyawarah. Jadi, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan individualisme atau dengan bermusyawarah. Sebagian sahabat itu menerima hadis dari Nabi Muhammad SAW, menjadikan hal itu sebagai istinbat hukumnya. Sedangkan sahabat yang tidak menerima hadis dengan sendirinya, maka bertanya kepada sahabat yang lebih mengetahui hadis yang berkenaan dengan persoalan hukum yang dihadapi di masyarakat. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih pada masa tabi'in yang ketiga ya. Secara umum pada masa ini itu terjadi banyak manipulasi hadis. Nah, manipulasi hadis ini pada masa tabi'in bertujuan untuk membela para penguasa. Sedangkan fikih pada saat ini juga lebih cenderung dengan khalifah, dalam artian bahwa sebagian masalah terdapat campur tangan khalifah, karena penguasa dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukum itu sendiri. Seperti itu. Untuk sejarah perkembangan ilmu fikih yang keempat yaitu fikih pada masa modern atau pada masa saat ini. Perkembangan fikih pada masa modern itu sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang. Artinya, umat Islam harus bisa membuat fikih itu lebih praktis, dinamis, dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun, isi coraknya yang harus dikemas dalam kemasan modern. Hal inilah yang harus mampu dilakukan oleh fikih modern, sehingga fikih dapat dengan mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai madhab. Pengertian dari madhab. Apa sih madhab itu? Madhab adalah kumpulan pandangan atau al-ara dan penelaahan atau nazariyat yang dilakukan oleh para imam mujtahid dengan ikatan metodologi dan nalar berpikir yang sama dan membentuk satu kesehubungan yang terstruktur dan terorganisir. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya itu lebih simpel, yaitu dengan sebutan pendapat seorang tokoh fikih tentang hukum dalam permasalahan ijtihadiyah. Nah, mazhab itu sendiri dibagi menjadi 4 karena memiliki 4 tokoh pelopor dalam mazhab, yaitu yang pertama Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, yang kedua Imam Malik bin Anas, yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit.
atau biasa disebut dengan mazhab Hanifah. Nah, pendekatan Imam Abu Hanifah yang dipakai adalah rasionalisasi atau nalar berpikir, dan juga bisa disebut dengan ra'yi melalui Al-Quran, hadis atau as-sunnah, ijma', qaul sahabi, qiyas, ihtisan, dan urf. Sedangkan untuk Imam Malik bin Anas atau biasa disebut dengan madhab Maliki, yaitu pendekatan yang dipakai adalah rasional juga atau biasa disebut dengan ra'yi melalui Al-Quran, hadis atau as-sunnah, ijma', qiyas, amal ahli Madinah, al-ashalah al-mursalah, syadal zahriyah, dan al-urf. Untuk yang ketiga yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau biasa disebut dengan madhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini menyerap berbagai aliran, jadi tidak hanya menurut sudut pandang sendiri, tapi pada akhirnya dapat mempengaruhi alur pemikirannya dan hukum yang dihasilkannya. Selanjutnya yaitu Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal atau biasa disebut dengan madhab Hambali. Nah, pendekatan yang dipakai oleh Imam Hambali yaitu ijtihad. Ijtihad Imam Ahmad bin Hambali adalah Al-Quran dan hadis atau disebut dengan marfu'ah. Yang kedua yaitu fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan. Yang ketiga fatwa sahabat yang diperselisihkan. Yang keempat hadis mursal. Yang kelima hadis dhaif, dan yang terakhir yaitu qiyas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun tingkah laku saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.